Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sakinah. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu mengenai pengguna dan pengembang sistem. Oke, langsung saja yang pertama yaitu organisasi bisnis. Organisasi bisnis yaitu sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung tingkatan-tingkatan atau area-area organisasional. Organisasi bisnis itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang tingkatan pertama yaitu sistem informasi eksekutif. Nah, di sistem informasi eksekutif itu terdapat bawahan-bawahannya. Jadi ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi sumber daya informasi. Selanjutnya ada organisasi layanan informasi. Organisasi layanan informasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya informasi. Sumber daya informasi yaitu mengidentifikasikan sumber daya informasi yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Dan yang kedua ada spesialis informasi. Spesialis informasi itu meliputi analisis data, administrator bisnis, webmaster, programmer, dan operator. Analisis sistem yaitu orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam mendokumentasikan cara komputer dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan administrator bisnis yaitu bertanggung jawab atas basis data yang terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Selanjutnya ada spesialis jaringan, itu bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Selanjutnya ada programmer. Programmer itu dokumentasi yang dibuat analisis sistem untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir operator. Operator itu menjalankan peralatan komputer berskala besar seperti komputer mainframe dan server. Selanjutnya ada 3 struktur inovatif. Yang pertama ada model sekutu, model platform, dan model berskala. Model sekutu itu layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Sedangkan yang platform itu layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Dan yang terakhir ada model berskala, yaitu menyadari bahwa sumber daya itu harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Selanjutnya ada komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Faktor timbulnya komputasi pengguna akhir ada 4, yaitu yang pertama dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya piranti keras, dan piranti lunak siap pakai. Selanjutnya ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Maksudnya sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Ada 2 keuntungannya. Yang pertama menyamakan kemampuan dan tantangan. Maksudnya itu di sini berarti pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas dan sistem-sistem yang rumit yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mempersempit jarak komunikasi. Maksudnya kesulitan berkomunikasi antara pengguna dan spesialis informasi. Jadi pengguna memahami area masalah yang lebih baik daripada teknologi komputasi. Sedangkan spesialis informasi itu pakar dalam bidang teknologi namun kurang memiliki pengetahuan dalam area masalah. Selanjutnya yaitu kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama ada pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan pengembangan sistem itu dibagi menjadi 6,
Yang pertama ada pengetahuan komputer. Pengetahuan komputer itu kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Kemudian ada pengetahuan informasi, itu meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membaginya dengan orang lain. Kemudian ada dasar-dasar bisnis, yaitu topik-topik yang biasanya ada dalam dasar pengetahuan di perguruan tinggi, baik S1 maupun S2, yang sebagian besar itu sistem informasinya dikembangkan untuk mendukung dasar-dasar ini. Dan yang keempat ada teori sistem, yaitu menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Kemudian yang kelima itu ada proses pengembangan sistem. Dan yang keenam ada pembuatan model sistem. Selanjutnya ada keahlian pengembangan sistem, ada 4. Yang pertama keahlian komunikasi, kemudian ada kemampuan analisis, kreativitas, dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor itu meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, keuntungannya itu adanya fakta bahwa ia memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada kantor maya. Kantor maya itu mewujudkan pekerjaan kantor dapat dilakukan di mana saja selama masih terhubung dengan yang lainnya. Kantor maya itu ada 2, yang pertama telecommuting. Telecommuting itu menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Nah, keuntungannya yaitu fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi akan dapat diakomodasi. Nah, maksudnya dengan adanya telecommuting ini berarti para karyawan dapat melakukan tugas-tugasnya itu tidak harus di tempat ia bekerja, melainkan ia bisa mengerjakan di rumah. Kemudian ada kerugiannya. Yang pertama, sifatnya itu terisolasi sehingga karyawan yang melakukan telecommuting itu dapat merasa menjadi anggota organisasi yang kurang penting. Nah, yang kedua itu kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau karir. Dan yang ketiga yaitu meningkatnya ketegangan keluarga karena keterbatasan antara tanggung jawab rumah dan kantor, sehingga dapat berkurangnya waktu untuk keluarga. Kemudian ada keuntungan dan kerugian kantor maya. Nah, keuntungannya itu yang pertama biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Kemudian kerugiannya itu moral yang rendah karena tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Dan yang kedua ada kekhawatiran akan risiko keamanan. Kemudian ada organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Kemudian ada dampak sosial organisasi maya. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya itu industri yang memberikan nilai tambah dan bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Kantor maya dan organisasi maya itu akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota kita lebih tenang, lebih lembut, dan menjadikan tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.